Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Aku rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan dalam hati kami. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Yo. Hari ini hari raya. Roh Allah senantiasa berhembus dalam hidup, dan itu sejak semula. Saya ingin mengulas kitab suci. Diceritakanlah dalam Kisah Para Rasul bab 2 tadi, pembaharuan hidup, perubahan hidup dari para murid. Dan kemudian Roh Allah yang dicurahkan membalikkan mereka bukan berhenti menjadi murid, tetapi berubah menjadi rasul. Kalau murid itu kan seperti kalau di kelas sekolah, anteng ngrungokke guru, semakin anteng semakin baik. Kemudian guru akan bertanya apakah ada pertanyaan, yang aktif bertanya juga nilainya lebih baik untuk memperkaya intelektualitas dan hati murid. Dan itu baik. Tetapi saudari-saudara, para murid Kristus yang karena mengalami kekecewaan besar Yesus yang wafat, sangat tidak mudah untuk mencerna peristiwa itu. Memang sudah melihat Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang hadir, Yesus yang menampakkan diri. Tetapi mereka masih takut pada situasi, malu dan kecewa. Mereka bahkan ingin pergi, ingin pulang, menjadi manusia biasa saja, menjadi nelayan. Dan Maria adalah sosok kekuatan ketika mereka berkumpul, dan mereka sungguh diminta oleh Bunda Maria untuk tidak meninggalkan perkumpulan dan untuk sabar menunggu datangnya Roh Kudus. Dan itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudari-saudara, Maria hadir sejak gereja awal. Jadi sangatlah aneh apabila agama gereja mempunyai kitab suci yang sama, mati-matian menolak Maria. Apalagi dengan alasan sing ramudeng re sekolah, yaitu bahwa orang Katolik menuhankan Maria. Sopo sing menuhankan Maria kecuali persepsi mereka sendiri yang tidak pernah mau berubah. Sehingga kalau kita lihat dalam YouTube, kalau ada patung Maria malah gila, dipukuli, harus diremuk atau dibakar atau dikubur. Macam apa? Dan lihatlah kitab suci. Saya tidak sedang berbohong. Ini kitab suci bersama, saudari-saudara.
Ya, Maria adalah bagian dari siarah gereja dan menduduki manusia ini, menduduki tokoh yang sangat penting dalam karya keselamatan. Baik ketika mengandung, ketika mendidik Tuhan Yesus, ketika Yesus dalam sengsara, Maria yang ada di bawah salib. Ketika Yesus diturunkan dari salib, Pieta, Maria yang memangku jenazah Yesus. Dan ketika gereja mau bubar, Maria ada di situ yang menyatukan. Maka memang Maria adalah manusia utama sebagai manusia. Anda tidak keliru berlindung dan memohon doa pada Bunda Maria. Amin. Oke, katekis. Dan kemudian saudara-saudara, ketika para rasul yang bingung dan ingin pulang dan ingin menjadi nelayan dan ingin bubar, dan Maria terus merengkuh mereka sebagai seorang ibu untuk terus hadir dan bersama dan berdoa menunggu datangnya Roh Kudus. Roh Kudus dihembuskan, Roh Kudus dicurahkan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus dicurahkan dan para murid itu yang tadinya hanya murid, disipulus yang duduk di kelas siji loro telu astane sedeku mirengake Bu Guru menawa didangu. Gitu? Papat nuli limo lenggahe sing tata aja padha sembrono mundhak ora bisa. Memperkaya diri dengan intelektualitas dan pengalaman. Ketika Roh Kudus dicurahkan, dihembuskan, mereka berubah. Ternyata mereka sadar bahwa iman yang mereka miliki, pengalaman bersama Yesus yang telah mereka lalui bukanlah untuk dirinya sendiri. Sehingga mereka dari disipulus menjadi apostolos. Dari murid menjadi rasul. Dan rasul itu seperti apa? Yaitu tadi dari murid yang untuk dirinya sendiri sekarang menjadi pewarta yang berkobar-kobar. Lihatlah pada peristiwa Pentakosta. Dikatakan dalam kitab suci yang kita dengarkan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memendui seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Diubah dari dia malu, menyembunyikan diri karena diolok-olok orang Yahudi karena tidak pede lagi gurunya telah wafat. Sekarang baru dalam Roh, dibaharui dalam Roh Kudus. Dan kemudian apa yang terjadi? Petrus dengan pedenya kemudian khotbah, dan khotbahnya panjang. Lihat, kalau saya baca ini, kemudian khotbah Petrus luar biasa. Hai kamu orang Yahudi dan kamu orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Catatan saudara-saudara. Jadi Pentakosta ini tradisi Yahudi untuk mensyukuri panen raya pada hari ke-50 ini, pada minggu ke-7. Dan mereka biasanya datang ke Yerusalem untuk beribadah. Maka memang ada disebut dari banyak tempat karena memang mereka berkumpul untuk bersyukur atas panen. Dan peristiwa itu ternyata menjadi peristiwa datangnya Roh Kudus. Sehingga yang datang memang dari aneka daerah, dari aneka negeri. Terus kemudian Petrus berkhotbah. Orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel dan seterusnya. Kemudian Petrus dan murid-murid itu terus-menerus mewartakan. Pada suatu saat mereka juga menyembuhkan orang yang lumpuh di Bait Allah. Luar biasa loh, mau ibadah di Bait Allah
ada di pintu orang yang lumpuh. Petrus mengatakan, "Hei saudara, lihatlah aku. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkitlah." Dan orang itu bangkit, diangkat oleh Petrus dan loncat-loncat bergembira. Karena itu banyak orang mengikuti Petrus. Ketika semakin banyak orang mengikuti Petrus sebagai orang istimewa atas kuasa Roh Kudus, atas kuasa Yesus, Petrus berhenti lagi di tempat yang tinggi di Serabi Salomo dan kemudian berkhotbah lagi kepada orang-orang itu. Karena heboh, pemerintah menangkap, melarang Petrus untuk berkata-kata, untuk berkhotbah. Maka Petrus dimasukkan penjara. Paginya disidang. Sekali lagi dalam sidang menjadi kesempatan bagi Petrus untuk mewartakan Tuhan. Luar biasa. Jadi memang Pentakosta itu membawa pembaruan bagi siapapun. Amin. Saudari-saudara, pertanyaannya adalah, apakah Anda juga mengalami Pentakosta dalam kehidupan Anda? Pentakosta kecil, Pentakosta personal misalnya. Dulu saya penakut, tetapi sekarang tidak ada yang aku takuti lagi. Dulu saya pemabuk, tetapi sekarang enggak. Demi anak-anak dan pasangan hidupku, demi keluarga. Dulu saya sering cemas di dalam hidup, sekarang enggak. Karena aku percaya Tuhan memberikan yang terbaik untukku. Dulu aku itu males, sekarang enggak. Saya rajin, saya menata waktu saya sehingga semua beres yang menjadi tanggung jawab saya. Dulu saya anti gereja, sekarang kalau belum ibadah di gereja, aku rindu. Dulu aku tidak pernah menghayati Ekaristi, yang penting adalah khotbah Romo. Tetapi sekarang yang aku rindukan adalah Tuhan Yesus yang aku santap dalam sakramen Ekaristi. Itu adalah Pentakosta. Saya mengalaminya, diantaranya adalah ketika saya merefleksikan panggilan imamat saya. Saya mengalami diubah Tuhan sedemikian berharga dan roh itu berkobar-kobar dalam hati saya. Dan terus saya ingin memeliharanya sampai akhir hidup nanti. Amin. Demikianlah juga Anda saudari-saudara, kalau Anda mengalami Pentakosta, peliharalah itu karena roh Allah bekerja terus-menerus dalam diri Anda. Dan kalaupun ternyata belum atau enggak esensial, enggak gumregah, mohonlah Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Dan roh Allah itu bukan barang mati. Roh Allah itu memang roh Allah yang hidup, yang ketika kita mohon dicurahkanlah kepada kita entah pada momen apapun. Kadang-kadang momen itu tidak istimewa. Kadang-kadang tidak pas Pentakosta, enggak apa-apa. Kadang-kadang melalui peristiwa yang remeh-temeh. Aku nilai wong neng rumah sakit angel bernafas loh, tak izin saka kaca. Ternyata ku yo Covid ki. Ternyata serem yo. Aku saiki arep ngati-ati sing temenan. Wingi-wingi ketoke aku rada nyepelekke. Nah, Pentakosta. Aku ki sosok males neng lingkungan. Luwe-luwe nek ketemu ketua lingkunganku kae utawa bendaharane sepet. Ning opo aku ya kudu ngono rak ya ora. Aku tak tansaya rajin men lingkunganku berubah. Nah, Pentakosta. Saudari-saudara, kalau kita mengalami Pentakosta, petanilah, syukurilah itu dan biarkanlah roh Allah berhembus atas diri kita, dan itu akan menjadi kekuatan pesiaran kita yang mendorong kita untuk bersaksi dan bercerita. Dan berikutnya yang terakhir, berdoalah, mohon pencurahan Roh Kudus untuk apapun yang Anda prihatinkan. Kalau Anda adalah seorang anak yang berbek karena wong tuane padu terus, berdoalah, mohon Roh Kudus membarui hidup orang tuamu. Kalau kamu adalah seorang remaja dan pemuda yang rampung-rampung nulis skripsi atau kuliah mergo wegan, mohonlah Roh Kudus untuk mengubah
hidup Anda. Kalau Anda adalah ibu atau bapak yang prihatin atas anak entah karena apa, mohonlah Roh Kudus untuk memperbarui. Dan ini Pentakosta adalah saat yang tepat untuk memohon supaya aku yang tadinya murid, aku menjadi rasul. Aku yang tadinya tidak pernah menghadirkan Roh Allah dalam kehidupanku, aku ingin mengundangnya supaya sungguh menjadi kekuatan perjuangan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sekarang selalu dan sepanjang sekarang.